Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tri Sukmono. Eh, Pada saat ini saya ingin berbicara tentang pendidikan dan profesi auditor pendidikan. Eh, Tadinya saya ingin menuliskan hal ini, tapi kayaknya kalau ditulis butuh waktu yang cukup lama dan saya kira akan lebih singkat dan lebih jelas kalau hal ini saya sampaikan dalam bentuk video seperti ini. Nah, eh, masalah ini terkait pembicaraan ini adalah terkait dengan yang dalam pandangan saya bahwa auditor pendidikan pada akhir-akhir ini atau setelah masa reformasi ini sudah kehilangan arah atau bukan kehilangan arah, sudah terlalu fokus terhadap bidang-bidang yang bukan substansi pendidikan. Jadi auditor pendidikan pada saat ini atau setelah reformasi itu banyak berkecimpung, berkiprah di dalam bagaimana pertanggungjawaban keuangan itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, atau auditnya, istilahnya auditnya lebih banyak ke dalam audit keuangan. Padahal yang namanya keuangan itu di dalam suatu proses bisnis kegiatan merupakan penunjang, bukan sebagai yang utama. Tetapi ternyata memang di dalam perjalanannya yang penunjang ini yang menjadi seperti yang utama. Jadi, kita banyak mendengar cerita bahwa guru-guru atau kepala sekolah, sekolah yang mendapat bantuan, apakah itu DAK, apakah itu pengelolaan BOS, ataukah bantuan pemerintah lainnya, sibuk dengan bagaimana mereka mempertanggungjawabkan bantuan itu dari sisi pertanggungjawaban keuangannya, gitu ya. Jadi kesibukan itu lebih banyak ditakuti atau lebih banyak berfokus pada takutnya bahwa pertanggungjawaban keuangan mereka itu salah, atau lebih dari itu takutnya bahwa pertanggungjawaban yang dibuat oleh sekolah itu bisa berakhir pada masalah hukum. Itu satunya. Itu di lapangan di sekolah. Eh, Juga di tingkat pusat, di tingkat direktorat jenderal ataupun di satuan-satuan unit kerja di daerah, bahwa fokus pun terlalu banyak kepada bagaimana pertanggungjawaban keuangan itu dipertanggungjawabkan dengan baik. Intinya bahwa semenjak reformasi Indonesia itu, bahwa Kementerian Pendidikan itu lebih banyak berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban keuangan itu bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari hasil auditnya, seperti itu. Nah, tentu saja walaupun itu menjadi fokus, bukan berarti bahwa Kementerian Pendidikan itu tidak fokus pada substansi. Direktorat-direktorat jenderal teknis otomatis mereka tetap fokus pada substansi. Yang saya bicarakan di sini adalah peran daripada auditor internal di Kementerian Pendidikan. Bahwa auditor internal memang semenjak reformasi itu memang terlalu berfokus kepada masalah pertanggungjawaban keuangan, sehingga program pengawasan pun dilihat lebih banyak kepada masalah pertanggungjawaban keuangannya, tidak kepada substansinya. Padahal dulu, pada masa Orde Baru dulu, auditor pendidikan itu menguasai betul tentang substansi pendidikan. Kenapa? Karena sebagian juga auditor atau pemeriksa dulu pendidikan itu direkrut dari guru-guru, gitu ya. Bahkan inspektor jenderalnya pun dulu banyak dari kalangan akademis, gitu ya. Nah, setelah reformasi itu menjadi berubah, karena semuanya difokuskan kepada bagaimana caranya supaya laporan pertanggungjawaban keuangan itu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Akibatnya apa? Gitu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bahwa substansi pendidikan menjadi tidak ada lagi yang mengawasi.
proses pembelajaran menjadi tidak ada lagi yang mengawasi ya. Tidak ada yang mengevaluasi. Yang mengevaluasi ya Direktorat Jenderal Teknis, ya UPT teknis, ya sekolah sendiri, ya dinas pendidikan sendiri gitu. Itu seperti halnya kita berkaca dan bercermin, melihat wajah kita sendiri dan merasa bahwa wajah kita sudah cukup tampan, cukup cantik, cukup ganteng dan sebagainya. Berbeda kalau kita misalnya dilihat oleh orang lain, apakah dandanan kita sudah cukup ganteng, sudah cukup cantik, sudah serasi dengan pakaian kita. Itu belum tentu kalau dinilai oleh orang lain. Nah, oleh karena itu seharusnya idealnya bahwa auditor pendidikan itu tetap bisa menjalankan fungsinya untuk mengaudit atau memeriksa atau mengawasi substansi pendidikan. Gitu. Nah, kenapa substansi pendidikan itu perlu diawasi? Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa kita tidak tahu betul kesempurnaan tentang kegiatan apa yang kita lakukan ini sudah betul atau tidak tanpa ada kacamata orang lain yang melihatnya gitu. Tapi di sisi lain, kemampuan auditor pendidikan saat ini tidak memiliki kemampuan misalnya untuk mengetahui apakah itu kurikulum. Hampir sebagian besar saya kira auditor pendidikan pada saat ini tidak mengerti apa itu kurikulum. Yang diketahui oleh auditor ada aturan terkait dengan kurikulum ya, karena auditor biasanya menggunakan kalau audit itu menggunakan aturan-aturan yang sudah ada, tinggal membaca aja aturannya. Tetapi substansi apakah itu kurikulumnya belum tentu juga auditor menguasai. Kemudian bagaimana auditor bisa memeriksa atau mengawasi pendidikan atau pembelajaran di sekolah kalau auditor juga tidak mengetahui model-model pembelajaran, seperti apa model pembelajaran itu di sekolah. Apakah model pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh para guru-guru di sekolah itu sudah betul atau apa tidak? Sudah sesuai nggak dengan kondisi siswa dan sebagainya? Nah, auditor tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Oleh karena itu, auditor sebagai auditor pendidikan, maka auditor wajib memiliki kompetensi terkait dengan substansi pendidikan, terkait dengan kurikulum, terkait dengan model pembelajaran, terkait dengan iklim di sekolah gitu ya, iklim di perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, dengan demikian kita atau auditor pendidikan itu tidak merasa berdosa ketika misalnya pertanggungjawaban keuangan itu misalnya sudah wajar tanpa pengecualian, tapi juga diikuti dengan hasil dari substansi pendidikan yang baik. Saya sebagai auditor pendidikan misalnya akan sangat merasa berdosa misalnya kalau misalnya laporan keuangan Kementerian Pendidikan ini wajar tanpa pengecualian, tetapi kualitas pendidikan di lapangan ternyata merosot. Itu merupakan juga tanggung jawab auditor pendidikan, bukan tanggung jawabnya Direktorat Teknis saja, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada lembaga pengawasan lain yang care atau yang harus peduli terhadap substansi pendidikan kecuali auditor pendidikannya. Inspektorat di kabupaten itu, di daerah dan di provinsi itu juga tidak punya kemampuan untuk mengawasi terkait dengan kurikulum, model pembelajaran, proses pembelajaran, mereka juga tidak menguasai. Jadi siapa lagi yang harus bertanggung jawab kalau bukan auditor pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, video ini bukan dimaksudkan apa-apa, tetapi ini hanya sekedar curah pendapat saja bahwa kita, auditor pendidikan, perlu untuk kembali kepada jalannya yang seperti dulu, yaitu jalan yang benar, kalau istilah saya, bahwa tidak hanya mengutamakan substansi terkait dengan tata kelola keuangan, terkait dengan tata kelola pengadaan barang jasa, tetapi lebih utama adalah tujuan dari program pendidikan itu dapat dicapai dengan baik atau tidak. Substansi dari setiap program kegiatan pendidikan yang telah dicanangkan itu bisa tercapai dengan baik atau tidak. Jadi outcome-nya lebih diutamakan daripada sebagai output. Kalau output itu sangat mudah, laporan keuangan bisa dibuat dengan berbagai cara supaya kelihatan baik dan benar itu. Dan laporan keuangan dapat kelihatan sesuai standar
akuntansi keuangan itu sangat mudah. Tetapi hasil dari sebuah proses pendidikan itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dinilai dengan mudah gitu, kecuali oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada kawan-kawan, rekan-rekan auditor, sesama auditor, baik di tingkat pusat Kementerian Pendidikan maupun auditor-auditor di inspektorat kabupaten dan provinsi yang memiliki perhatian terhadap pendidikan untuk kembali menekuni atau menambah kompetensi auditornya di bidang pendidikan untuk sama-sama mendalami kembali terkait apa itu kurikulum, apa itu model pembelajaran, apa itu politik kurikulum, dan sebagainya. Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Komentar dan sarannya saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.